Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu, ya, peserta sekolah penggerak yang hadir hari ini. Sebelum kita melangkah ke agenda selanjutnya, marilah sama-sama kita mengawali kolaborasi ini dengan membaca suratul Fatihah. Abata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Sebelum lanjut, saya akan membacakan dulu agenda hari ini. Yang pertama adalah doa, kemudian yang kedua adalah ice breaking, kemudian selanjutnya penyampaian materi, dan yang kemudian umpan balik, ya, atau sesi tanya jawab, ya, kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Ya, baiklah Bapak Ibu, kita langsung saja. Yang pertama kita dahulukan dengan membaca doa, ya, yang akan disampaikan oleh Sir Fajar. Kepada Sir Fajar dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Oke, marilah kita bersama-sama berdoa agar kegiatan kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih ya doanya. Selanjutnya kita akan membuka kegiatan ini dengan ice breaking. Ya, tentu ice breaking ini sebagai bentuk pemanasan kita sebelum masuk ke materi yang akan dibahas hari ini. Ya, dipersilakan kepada Ibu Nur Hijrah untuk memandu ice breaking. Ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ceria semua. Saya lihat mukanya dari tadi senyum-senyum. Ini sudah hari ketiga. Jadi perlu ada penyegaran ya. Diangkat tangannya semua. Ya, dikasih pemasaran, pegang sedikit ya. Terus letakkan tangan yang dua ini ke telinga, coba letakkan di telinga. Di telinga bagian bawah ya, ditekan-tekan. Ya, naik terus ke tengah. Terus naik sampai ke ujung telinga. Rasakan bahwa ada yang perlu dikasih tekanan-tekanan penyegaran supaya ada konsentrasi sebentar. Nah, kemudian letakkan kedua tangan ke kening. Kening semuanya, dua-duanya. Ya, dari pangkal kening ke ujung ditekan pelan-pelan, pelan dirasakan sampai ke ujung kening. Oke, angkat lagi tangan ke atas. Nah, kemudian letakkan di bahu di belakang. Kasih lurus ke samping. Kemudian kedua tangan ke samping kiri kanan. Kemudian berdiri, angkat, berdiri. Ya, letakkan ke belakang badan, turun. Ya, oke, silakan duduk. Nah, ada perasaan segar sedikit? Diangkat kedua tangan ke kiri dan ke kanan. Oke, melihat lurus ke depan. Ya, sekarang konsen. Nah, ini peserta guru-guru dari SMA macam-macam ya. Ada yang dari SMA 2 Makassar, ada dari SMA 21, ada yang tidak hadir ya, Ibu Rosna. Iya. Ada lagi yang tidak hadir ini satu orang. Oh iya, oke. Mungkin ada masalah ya. Pada pertemuan hari ketiga ini, kita akan membahas mengenai keterkaitan antara capaian pembelajaran dengan tujuan pembelajaran. Tapi sebelumnya saya kasih dulu pretest sebelum masuk ke tujuan pembelajaran dan CP ini.
di hari pertama kemarin, Ibu instruktur saya sempat mengikuti, dia membahas tentang pembelajaran yang memerdekakan dan konsepnya atau teorinya Ki Hajar Dewantara. Nah sekarang Pak Fajar dulu, sebagai ketua kelas di kelompoknya. Dengarkan kuis saya ya, dengarkan kuis saya. Siap, Bu. Kalau dijawab, singkat saja. Aku adalah seorang tokoh. Diriku dianggap sudah berjasa dalam dunia pendidikan. Di India aku sangat terkenal. Bahkan aku sejajar dengan pandangannya Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Dia seorang ekonom sekaligus pendidik yang sangat filosofis dan dikenal dengan teori-teori pendidikannya. Siapakah aku? Hairul Tanjung, Bu. Hairul Tanjung, Orang India. orang India. Ya. Vera tahu? Ferawati, Bu Ferawati? Mahatma Gandhi. Good. Beri aplaus dulu untuk Ibu Vera. Ya, Mahatma Gandhi. Jadi dia terkenal dengan filosofi pendidikannya dengan kemandirian. Nah, ini yang dikembangkan juga oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Yang kuis kedua. Siapakah aku? Aku sebuah prinsip. Prinsipku sampai sekarang dipakai di dalam pendidikan Indonesia. Bahkan aku didengung-dengungkan sebagai sebuah prinsip yang sangat mendukung pendidikan, bahkan dihidupkan kembali. Aku bermaksud untuk menyadarkan orang bahwa seorang pendidik, di samping dia harus berdiri di bagian terdepan, dia harus juga membangun semangat di tengah. Siapakah aku? Ki Hajar Dewantara, Bu. Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara. Persamaan. Ingat, ada yang saya bilang tadi, aku adalah sebuah prinsip atau Capaian teori. pembelajaran. Iya, Ibu Roh pasti tahu, Ibu Roh ngetimin. Itu saja tadi Ki Hajar Dewantara salah. Jadi teorinya dari kemarin Pak Ibu Instruktur sudah menjelaskan itu, yang di depan menjadi contoh, yang di tengah membangun semangat. Imadya mangun Ingarso Suntulodo, Ingmadia Mangun Karso, Tuturi Handayani. Oke. Tuturi Handayani. Itu sebagai pencegahan dari pemberian materi kemarin. Nah, sekarang kita masuk ke capaian pembelajaran. Nah, ini sebagai guru, tentu peserta semua nanti akan masuk ke pembelajaran dan pasti mereka akan mempraktekkan bagaimana prosedur pembuatan dokumen-dokumen pembelajaran. Nah, pada kurikulum tahun 2013 yang lalu, CP ini belum dikenal, istilahnya belum dikenal. Tapi di perguruan tinggi itu sudah dikenal, CP sudah dikenal. Tapi untuk pendidikan tingkat SMA sampai TK ke bawah, itu baru saat ini didengung-dengungkan. Tapi sebenarnya napasnya sama saja. Jadi dia berangkat dari kurikulum yang dibangun oleh seorang psikolog. Jadi ada teorinya dari psikologi behaviorisme, di mana pembelajaran harus memiliki tujuan. Jadi tujuan itu mengarahkan seperti pacuan kuda. Jadi kuda harus berjalan melewati pacuan itu hingga tiba pada pencapaian. Nah, ini yang dalam istilah kurikulum saat ini disahkan dengan capaian. Nah, silakan dilihat pada penayangan file yang ada di PTT ditampilkan admin. Silakan dibaca sedikit saja, sebentar. Dicermati baik-baik isinya. Ya, di dalam CP ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di dalam CP ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Jadi CP itu semacam sebuah peristiwa atau keadaan yang harus kita capai. Di dalamnya sudah ada sebenarnya di kurikulum yang lalu, yaitu ada kompetensi inti dan kompetensi dasar di dalamnya. Kemudian ditambah dengan
apa muatan atau materi yang akan dicapai. Kemudian pencapaiannya itu terukur. Jadi CP sebenarnya untuk pembelajaran saat ini sangat dibutuhkan sebagai rancangan yang akan menjadi dasar berpijak bagi seorang guru untuk melaksanakan perancangan sekaligus melaksanakan pembelajaran. Lalu yang kedua, silahkan Ibu Vera tampilkan file berikutnya. Ya, sekarang kita masuk ke konsep tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran, ingat, sama halnya dengan kurikulum yang lalu, tujuan pembelajaran juga ada di dalam kurikulum PSP ini. Di mana tujuan pembelajaran itu berangkat dari penganalisaan atau mengkaji terlebih dahulu capaian pembelajaran, kemudian dituangkan selanjutnya ke dalam tujuan pembelajaran. Kalau CP tadi dirumuskan dengan sebuah kalimat yang agak luas, karena untuk menggambarkan sebuah peristiwa belajar, apa tujuan yang mau dicapai, kemudian apa kontennya, maka pada tujuan pembelajaran ditambah lagi dengan sebuah kegiatan tambahan, yaitu bahwa tujuan pembelajaran harus diinkludkan di dalamnya situasi pembelajaran yang akan dituju dan real di lapangan. Itu dalam CP diterjemahkan masuk ke tujuan pembelajaran. Di dalam tujuan pembelajaran ini merupakan arah yang mau dituju, tetapi pada CP-nya itu dianalisis dulu yang mana tujuan pertemuan-pertemuan yang akan kita lakukan. Jadi CP jauh lebih luas daripada tujuan pembelajaran. Ya, selanjutnya Ibu Vera. Nah, kemudian tujuan pembelajaran ini itu kalau dalam kurikulum 2013 yang lalu itu diharuskan di dalam perumusannya ada ABCD, maka dalam tujuan pembelajaran untuk kurikulum yang saat ini kita galakan atau sekarang kita kembangkan dan rencananya nanti di awal tahun pembelajaran baru itu sudah kita pakai sistem ini, maka dalam tujuan pembelajaran itu sama halnya dengan di kurikulum 2013. Yang membedakan antara tujuan pembelajaran sebelum belajar kita dengan sistem PSP ini, kalau tujuan pembelajaran yang saat ini ada, itu berdasar pada capaian pembelajaran yang sudah dibagi-bagi ke dalam tahapan-tahapan perkembangan anak, atau istilahnya fase-fase perkembangan anak. Jadi kurikulum dalam PSP ini itu CP-nya sudah disusun sedemikian rupa atas dasar pertimbangan perkembangan psikologi anak, perkembangan fisik anak, sehingga dikenal dengan istilah fase-fase. Jadi seorang guru harus pintar menganalisis cakupan dalam capaian pembelajaran yang mana dimasukkan secara operasional ke dalam tujuan pembelajaran. Nah, sekarang sebagai refresh lagi, mungkin ada yang mau menanggapi materi yang ada di bahasan kita hari ini, mulai dari CP dituangkan masuk ke dalam tujuan pelajaran. Silakan, ini untuk balikan sementara saja, nanti sebentar memang juga ada waktunya untuk bertanya, tapi tidak apa-apa kalau ada yang sempat mau bertanya, tidak apa-apa. Ada yang tidak dimengerti di situ di filenya, di slide-nya? Saya Bun. Ya. Ya. Ini dalam menggunakan capaian pembelajaran kan kita menggunakan ini apa namanya, kata operasional. Nah, yang saya ingin tanyakan, yang mana sih yang terbaru itu, taksonomi Bloom atau taksonomi Anderson? Ya, agar supaya kita tidak salah paham, yang mana yang sebenarnya yang terbaru itu. Terima kasih Bun, mohon arahannya. Ya, oke. Sebenarnya taksonomi Bloom itu tidak pernah ketinggalan. Dan hampir sama sebenarnya, peristilahan saja yang membedakan. Jadi taksonomi Bloom itu sudah terbukti dengan menggunakan kata-kata operasionalnya itu relatif bisa tercapai dan bisa terukur. Sementara kalau menurut taksonomi Anderson itu pengembangannya, jadi cuma perbedaan istilah saja. Kalau taksonomi Bloom yang dulu itu yang menggunakan tahapan-tahapan pencapaian tujuan dari tingkatan yang paling rendah sampai ke yang tinggi, demikian juga dengan Anderson, cuma penggunaan istilah yang berbeda. Seperti itu, Pak Fajar. Ada tanggapan mungkin, moderator?
Jadi terima kasih Ibu pemateri. Mungkin di sini yang hanya penegasan mungkin hanya penegasan saja di sini mungkin di bagian tujuan pembelajaran ini. Kalau saya melihat ini, Ibu, untuk merumuskan suatu tujuan pembelajaran atau TP ini meliputi 3 aspek ya. Yang pertama adalah kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah ini kalau saya melihat pemaparan materi sampai dengan ini, ada kesamaan antara kurikulum K13 dengan yang sekolah penggerak ini. Karena sama-sama 3 aspek ini masuk juga dalam perumusan tujuan pembelajaran. Mungkin itu yang saya pahami sampai dengan sekarang, Ibu. Ya, terima kasih. Ya, ada satu hal yang menurut saya agak lebih maju pada perumusan tujuan pembelajaran yang sekarang ini, yang sekolah penggerak, dibandingkan dengan perumusan tujuan yang lalu. Dan ini kalau menurut saya ini yang saya tunggu-tunggu sebenarnya dari dulu. Seperti apa sebenarnya sekolah kita mau bawa ketika kita merumuskan tujuan pembelajaran yang lebih dominan, merumuskannya pada aspek kognitif. Nah ini yang satu saya lihat, kalau pada kurikulum yang lama itu tujuan pembelajaran masih diterjemahkan ke dalam indikator pembelajaran. Nah, indikator pembelajaran ini itu dipilah-pilah sampai menjadi sebanyak-banyaknya indikator hingga sebuah tujuan itu mengarah kepada penerapan keterampilan dan psikomotor. Nah, kelebihannya yang sekarang saya lihat berdasarkan analisis saya, bahwa sebuah tujuan pembelajaran dirumuskan seolah-olah dominasi yang muncul di situ adalah indikator yang mengarah kepada pencapaian tujuan psikomotor. Dan kalau saya lihat memang perimbangan antara muatan ketiga aspek ini itu kalau dalam kurikulum yang sekarang itu 80% ada pada psikomotor. Sementara pada kognitif itu 20%. Selebihnya itu adalah tujuan pengiring. Ada namanya tujuan pengiring. Artinya sambil berjalan itu tujuan yang antara, maka ada sudah tercakup di dalamnya tercapai tujuan afektif karena sudah ada di situ penampakan atau perwajahannya profil pendidikan Pancasila dengan life skill-nya. Jadi apa yang dilakukan oleh seorang anak di masa lalu, katakanlah sebagai contoh, ketika kita mengajar, berumusan misalnya katakanlah dirumuskan yang pertama aspek pengetahuan. Siswa dapat atau peserta didik dapat menuliskan tiga atau menuliskan tiga atau menyebutkan tiga. Aspek apa yang di situ kita bisa capai? Sepertinya dominan pada pengetahuan, tetapi untuk menampakkan aspek keterampilannya sepertinya itu sangat sulit. Nah, makanya rumusan sekarang tujuan pembelajaran dalam satu paragraf itu karena sekarang ada alur tujuan pembelajaran. Di dalam alur tujuan pembelajaran ini itu ditambahkan lagi nampak kondisi pembelajaran seperti apa, tahap-tahap pembelajaran seperti apa, model pembelajaran, kontennya bagaimana. Nah, tujuan anak itu sampai sedalam-dalamnya, degree-nya, derajatnya, kualitas pencapaian tujuannya itu jelas ketika dirumuskan dalam bentuk paragraf alur tujuan pembelajaran. Jadi, apa yang sekarang kita rancang dengan tujuan pembelajaran dalam PSP ini jauh lebih maju daripada dengan tujuan pembelajaran dirumuskan ketika berlaku kurikulum 2013 yang lalu. Dan inilah yang saya maksud. Sebenarnya kita sudah ketinggalan ini. Ternyata sudah ada PSP yang sekarang. Coba Anda perhatikan di film-film yang ada di Upin dan Ipin. Dalam proses pembelajarannya, coba perhatikan. Saya biasa belajar dari filmnya Upin dan Ipin. Demikian juga film dokumentasi atau film-film yang ada di Barat. Itu seorang guru masuk di kelas, dia tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan misalnya apa itu katak. Tetapi dia langsung anak-anak seperti filmnya Upin dan Ipin, anak-anak langsung disuruh bercerita pengalamannya, kemudian ada actionnya bagaimana mencari, melihat sendiri bendanya di luar. Nah ini yang dimaksud yang keterampilan atau life skill. Kalau kita punya kurikulum di Indonesia selama ini itu jalan di tempat, hanya ada di dalam memori otak manusia yang dalam taksonomi belum masuk kognitif. Sebuah konsep yang berada terus pada suatu aspek kognitif, maka itu lompatan-lompatannya untuk merubah kehidupan itu sangat sulit. Kenapa? Karena tetap berada di ranah kepala. Dia tidak turun pada perintah kaki dan tangan untuk melakukan action. Seperti itu sebenarnya pemisalannya taksonomi belum. Kaitannya dengan kurikulum yang sekarang luar biasa lompatannya. Kasih banyak itu apa yang kita sampaikan itu masukan bahwa pemahaman kita tentang itu perlu direpres. Karena ini ada kurikulum bagus, saya rasa ini bagus sekali ini kurikulum. Selanjutnya, Pak Fajar, ada lagi? Kalau tidak ada kita masuk ya.
Berikutnya. Iya. Bisa dilihat konsep tujuan pembelajaran. Ada yang mau ditanyakan di situ? Iya, saya mungkin Ibu bisa, Ya. Ya. mungkin ini hanya apa ya, butuh konfirmasi saja atau mungkin di sini bisa juga kita sama-sama pemahamannya. Nah, di sini saya melihat materi yang ditampilkan di sini adalah bahwa tujuan pembelajaran itu banyak variasinya. Jadi mungkin pada saat eh, seorang pendidik, pada saat dia merumuskan suatu tujuan pembelajaran, tentu metode-metode di dalamnya itu banyak. Di sini mungkin saya lihat ada beberapa aspek ya. Yang pertama itu misalnya konten, ya, konten dan variasi. Ada dua ya, ada dua di sini Ya. yang dicatat dalam hal operasional komponen tujuan pembelajaran. Ini bisa dijelaskan Ibu, ini apa? Maksudnya ini apa? Ada konten, ada variasi. Ya. Ya, jadi itu sebenarnya masalah variasi dan konten itu konten materi. Materi ya dalam pengertian konten di situ bukan hanya materi berkaitan dengan bagaimana kesiapan bahan ajar, tetapi konten di situ termasuk diantaranya adalah analisis terhadap sumber-sumber materi, kemudian bagaimana aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan. Jadi pemahaman kita tentang kontennya di situ bukannya sebatas materi pembelajaran, tetapi bagaimana muatan materi, bagaimana aktivitas di dalamnya, kemudian sejauh mana materi ini diajarkan dalam bentuk-bentuk step by step di dalam tujuan pembelajaran. Itu maksudnya dalam konten. Kemudian ada tadi varian, itu maksudnya itu bervariasi. Bervariasi kontennya, jadi kontennya di situ yang diadaptasikan seperti apa, variasi dalam hal aktivitasnya, berarti bicara tentang model-model pembelajarannya, kemudian bagaimana pencapaian tujuan, bagaimana asesmennya, itu semua yang dimaksud dengan varian. Jadi tidak tertumpu pada satu tujuan lalu rumusan-rumusan yang lain sama, tetapi itu dikembangkan sesuai dengan kemampuan guru di dalam mengadaptasi kurikulum yang sekarang ini dengan pengertian varian itu. Ada tanggapan balik barangkali Pak Fajar? Pak Fajar sudah diam saya lihat. Ya Bun, sangat luar biasa sekali. Saya paham Bun. Alhamdulillah. Ya, tentang variasi, tentang konten, sangat luar biasa sekali. Iya. Dan mudah-mudahan apa yang dikonsepkan ini bisa berimbas kepada kami dan kami bisa mengaplikasikannya di sekolah kami masing-masing. Ya. Nah, sekarang tanya jawab ya, saya yang bertanya lagi. Boleh? Boleh Bun, boleh. Boleh ya? Ya. Oke, pertanyaan pertama, mana Ibu Ruh? Ibu Ruh ada? Ibu Ruh ada? Lagi gangguan jaringan Bun, saya tadi di chat. Ya. Ya, lagi gangguan jaringan. Berarti hanya 2 peserta ini. Ya, pertanyaan pertama, jadi refleksinya, jadi capaian tujuan pembelajaran mengandung 2 sebenarnya kandungan tujuan yang mau dicapai. Apa saja itu, Pak Fajar? Yang dalam kurikulum 2013 yang lalu, tujuan itu diterjemahkan di dalam 2 hal. Atau 2 hal yang kompetensi yang mau dicapai sama siswa. Dan itu ada 2 dimensinya. Dimensi apa dan dimensi apa? Ada yang bisa jawab? Kognitif sama afektif, begitu ya, Bu? Ya. Kompetensi dan apa? Kompetensi dan
tujuan. Ya, diwujudkan dalam kenyataan. Jadi action itu kuncinya dalam CP. Jadi yang pertama kompetensi yang dulunya disebut kompetensi dasar dan kompetensi inti. Sekarang tambahan yang kedua apa? Yang saya bilang tadi. Action. Nah, action diwujudkan dalam kenyataan. Coba dibaca-baca kembali itu teorinya di dalam CP. Makanya Siap, Bun, dia siap. dituliskan dalam bentuk narasi. Jadi dia dalam bentuk narasi kalau CP. Pertanyaan kedua. Mengapa CP masih perlu dioperasionalkan menjadi tujuan pembelajaran? Agar lebih spesifik. Ya, betul. Agar lebih spesifik dan Terarah juga. ya terarah serta bisa terukur pencapaiannya. Ya, pertanyaan ketiga, sebelum saya tutup dan dilanjutkan dengan doa. Pertanyaan yang ketiga sebagai refleksi dari materi tadi. Coba dijelaskan hal apa yang menjadi dasar pertimbangan seorang guru di dalam memindahkan atau mengoperasionalkan CP menjadi tujuan. Ya Bunda, diulangi Bunda. Ya, saya ulangi. Ya. Di dalam merumuskan tujuan pembelajaran yang bersumber dari CP, artinya CP dioperasionalkan menjadi tujuan, apa yang menjadi dasar pertimbangan seorang guru di dalam perumusannya? Pertimbangannya mungkin yang pertama adalah Ya. karakter siswa, Hmm. karena dalam menentukan suatu tujuan pembelajaran tentunya kita sudah menggunakan diagnosa awal untuk karakter setiap siswa agar supaya tujuan pembelajaran ini bisa tercapai. Mungkin itu dari saya, Ibu. Ya. Yuk, Fajar, disempurnakan apa namanya? Apa yang menjadi dasar? Ya. Ya. Yang menjadi dasar awalnya mungkin kalau saya sih dari pemetaan dulu. Pemetaan awalnya pemetaan kita petakan dulu, agar kita tahu dulu sejauh mana kebutuhan setiap siswa. Karena untuk mewujudkan capaian pembelajaran itu harus berdasarkan kemampuan peserta didik. Otomatis kita harus petakan dulu agar tidak salah arah nih tujuan pembelajaran kita. Nah, sebabnya ada fase agar peserta didik, agar kita juga mengetahui sampai sejauh ini kemampuan peserta didik kita. Itu mungkin tambahannya, Bun. Iya. Jadi di dalam penegasan materi ini saya mau memberikan hanya penegasan saja, karena kita ini sama-sama guru, sama-sama belajar baru dengan kurikulum sekolah penggerak. Jadi yang pertama yang harus diperhatikan adalah kompetensi yang ada pada CP-nya. Jadi ada rumusan perilaku yang akan dicapai. Jadi harus dipetakan perilakunya atau tingkah laku atau wujud sikap, pengetahuan dan keterampilan yang kita mau capai. Kemudian yang kedua, di dalam tujuan ini profil Pancasila apa yang akan kita rumuskan di tujuan pembelajaran yang kita mau capai. Kemudian yang ketiga, kegiatan pembelajaran apa yang akan kita juga include-kan di dalam tujuan pembelajaran. Kemudian yang keempat adalah, ini tidak dibahas sebenarnya secara konteks di dalam teori, tetapi ini juga harus diperhitungkan, yaitu kondisi waktu pencapaiannya. Karena bisa jadi sebuah tujuan pembelajaran, itu walaupun rumusnya sederhana satu paragraf, tapi bisa jadi waktu untuk mencapainya itu lebih dari satu pertemuan. Jadi contoh saja seperti pada kompetensi tertentu, CP tertentu ketika dirumuskan masuk menjadi tujuan, ada yang hanya satu pertemuan tergantung dari kriteria atau tingkat kualifikasi indikator yang ada di situ. Katakanlah menganalisis dengan kata menerapkan atau melakukan,
itu melalui fase-fase yang lebih dari sekedar mengetahui atau memahami. Jadi ada butuh waktu dan kesanggupan anak atau guru untuk mencapainya dalam beberapa kali pertemuan. Jadi ada pertimbangan waktu di situ. Jadi saya ulang, yang pertama pertimbangan perilaku. Jadi pengetahuannya, keterampilannya, kompetensinya ya. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Harus terintegrasi, karena syaratnya itu CP menjadi itu harus terintegrasi ketiga-tiganya ini. Jadi dalam merumuskan, mesti ada pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya. Ya, ada yang tercapai, terumus dalam bentuk rumusan yang langsung, artinya secara tertulis ada, tapi ada juga tujuan antara di dalamnya yang tidak secara tertulis nampak. Itulah sikap yang namanya aspek pengiring. Kemudian yang kedua adalah harus apa tadi? Jadi pertama perilaku, kemudian yang kedua kegiatan. Kira-kira kegiatan apa, model pembelajaran apa yang bisa kita lakukan sehingga indikator CAP tadi bisa tercapai atau lebih tepat kita lakukan. Kemudian yang ketiga, kesanggupan anak untuk mencapainya. Waktu yang tersedia, yang kita perkirakan sebagai guru, berapa kali pertemuan, tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Ingat bahwa kurikulum yang sekarang PSP itu harus terukur pencapaiannya. Jadi harus ada evaluasi. Perhitungkan evaluasi apa yang akan kita pakai di dalam menakar atau mengukur pencapaian tujuan pembelajaran tersebut. Jadi ini beberapa dasar pertimbangan kita dalam merumuskan dari capaian pembelajaran setelah melalui pemetaan seperti yang dikatakan tadi sama Pak Fajar, kemudian dioperasionalkan menjadi rumusan tujuan pembelajaran. Belum lagi kalau kita masuk ke alur tujuan pembelajaran. Di alur tujuan pembelajaran ini itu yang jauh lebih kompleks lagi rumusan kalimatnya sehingga menjadi bentuk sebuah literasi yang berparagraf, bisa satu atau lebih dari satu paragraf. Untuk menggambarkan itu, sebenarnya idealnya saya lihat di kurikulum PSP ini seperti itu. Jadi kompleks itu di dalam isinya sehingga siapapun yang mengajarkan rancangan pembelajaran yang kita buat, dia bisa mengajarkan itu. Tidak sama dulu, seperti tidak jelas, kalau kita mau mengajar tidak jelas apa yang akan kita lakukan. Karena tidak tergambar secara utuh, kompetensinya tidak tergambar, aktivitasnya melalui model apa pembelajarannya, tidak jelas evaluasinya akan dievaluasi seperti apa, tidak jelas waktu dan kondisi yang dipersiapkan untuk pencapaian tujuan. Kemudian takaran selanjutnya itu akan kemana itu evaluasi? Evaluasinya seperti apa nanti? Bisa evaluasi lisan, bisa tulisan, bisa juga sebuah tujuan pembelajaran dirumuskan dalam bentuk aktivitas, dalam bentuk produk, dalam bentuk proses, yaitu pengamatan. Ya, seperti itu. Saya kira waktunya sudah cukup dan bisa dilanjutkan dengan kesimpulan. Siapa yang bisa menyimpulkan materinya? Ibu Rosida mungkin ya. Ibu Rosida, bagaimana Ibu Rosida? Ibu Vera, Ibu Vera. Iya Bu, ya. Jadi kesimpulannya dari materi yang disampaikan oleh Ibu, saya sempat ada satu materi, yang dapat saya simpulkan, yaitu bahwa dalam proses belajar mengajar, tujuan pembelajaran itu sangat penting karena di situ tentunya seorang guru mampu untuk supaya tujuan pembelajaran ini bisa sukses. Makanya dalam penyusunan tujuan pembelajaran ini harus dilihat terutama dalam hal kita seperti tadi yang disampaikan oleh Sir Fajar bahwa kita harus dulu pemetaan, ya, kemudian kita juga harus tahu tentang karakter siswa. Nah, ini mungkin yang sangat penting supaya dalam hal tujuan pembelajaran ini tentu bisa terukur pada saat asesmen nanti.
Ya itu mungkin kesimpulan dari saya secara singkat. Terima kasih. Ya, lanjut Pak Fajar. Doa. Ya, mungkin saya tutup dulu ya Bunda, saya ambil alih dulu sebagai moderator. Ya, terima kasih kepada Ibu materi yang sangat handal hari ini dalam mempresentasikan tentang capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran dari program sekolah penggerak ini. Mudah-mudahan dengan presentasi singkat ini tentu kita sebagai peserta dalam hari ini bisa paham dan bisa mengaplikasikan di sekolah masing-masing. Ya, terima kasih. Selanjutnya akan kita tutup pertemuan hari ini, kolaborasi hari ini yang akan ditutup doa oleh Sir Fajar. Kepada Sir, dipersilahkan. Oke, terima kasih Ibu moderator. Pertama-tama terima kasih kepada Bunda pemateri, sangat luar biasa sekali. Hari ini saya ibarat lagi kuliah 2 SKS ini tentang capaian pembelajaran. Thank you so much. Oke, selanjutnya marilah kita bersama-sama berdoa agar kegiatan kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang masuk di otak kita insya Allah akan diaktualisasikan di sekolah kita masing-masing. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna a'udzubika an adilla au zalla au ajala ujala alayya au abaga wa yubaga alayya. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Sir Fajar yang sudah menutup kolaborasi hari ini dengan doa. Ya, selanjutnya kita tutup kolaborasi hari ini dengan membaca surah Al-Asr, kemudian dilanjutkan dengan kafaratul majelis lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana ilal ladzina amanu wa amilus wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu pemateri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.